Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar materi ketampakan alam Indonesia dan pengaruhnya, muatan IPS, tema 5 subtema 2. Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia mendapat julukan negara maritim karena memiliki wilayah lautan yang luas. Selain itu, sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Wilayah perairan yang luas menyimpan potensi sumber daya alam atau SDA yang melimpah. Indonesia sebagai negara agraris. Indonesia mendapat julukan negara agraris karena memiliki wilayah daratan yang luas. Selain itu, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Wilayah daratan yang luas menyimpan potensi sumber daya alam atau SDA yang melimpah. Kondisi geografis Indonesia. Kondisi geografis serta ketampakan alam Indonesia yang beraneka ragam dapat mempengaruhi jenis profesi penduduk sekitar. Ketampakan alam Indonesia. Ketampakan alam merupakan segala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi, baik berupa daratan maupun perairan. Ketampakan alam timbul akibat peristiwa alam yang terjadi di bumi yang mempengaruhi permukaan bumi. Kenampakan alam di Indonesia yang berupa daratan, misalnya dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, gunung, pantai, tanjung. Sedangkan yang berupa perairan, sungai, danau, laut, selat, teluk. Pengaruh ketampakan alam dan upaya pemanfaatan sumber daya alam. Perbedaan ketampakan alam di setiap daerah akan mempengaruhi perbedaan sumber daya alam yang dihasilkan. Sumber daya alam atau SDA yang dihasilkan tentunya akan mempengaruhi kegiatan penduduk sekitar untuk memanfaatkan dan memaksimalkan sumber daya alam, sehingga dapat menyejahterakan masyarakat. Contoh pengaruh ketampakan alam terhadap upaya pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, perkebunan teh di daerah Puncak, Bogor, Jawa Barat. Daerah Puncak, Bogor merupakan daerah lereng pegunungan yang memiliki suhu yang sejuk. Kondisi alam tersebut dimanfaatkan oleh penduduk sekitar untuk budidaya tanaman teh. Yang kedua, pengelolaan sawah dengan subak di Bali. Subak adalah organisasi kemasyarakatan yang khusus mengatur sistem pengairan sawah atau irigasi yang digunakan dalam bercocok tanam padi di Bali, Indonesia. Sistem irigasi ini diatur oleh seorang pemuka adat atau pekaseh yang juga adalah seorang petani di Bali. Yang ketiga, pengolahan ikan sarden di Banyuwangi. Daerah perairan sekitar Banyuwangi banyak menghasilkan ikan lemuru atau ikan sarden. Kondisi alam tersebut mendorong masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan penangkapan, pengolahan, serta pengemasan ikan sarden. Yang keempat, Brebes sebagai kabupaten penghasil bawang merah. Sebagian besar wilayah Brebes berupa dataran rendah yang dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menanam bawang merah. Hasil bawang merah Brebes dapat memenuhi kebutuhan bawang merah daerah lain. Yang kelima, pengolahan garam di pesisir pantai utara Jawa. Pantai utara Jawa yang landai banyak dimanfaatkan oleh penduduk sekitar pantai dalam membuat tambak-tambak garam yang berfungsi untuk menghasilkan produk garam. Pengaruh ketampakan alam terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Yang pertama, tersedianya berbagai bahan sumber daya alam
sebagai bahan baku industri. Yang kedua, terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang ketiga, distribusi hasil sumber daya alam ke daerah lain akan meningkatkan kegiatan perdagangan barang dan jasa. Yang keempat, ketampakan dan potensi alam akan meningkatkan potensi pariwisata. Pengaruh ketampakan alam terhadap kegiatan sosial budaya masyarakat. Yang pertama, terciptanya keragaman bahasa dan dialek. Yang kedua, terciptanya keragaman suku dan budaya masyarakat. Yang ketiga, terbentuknya kelompok-kelompok sosial dalam pengelolaan sumber daya alam. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.